Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hukum menikahi bagi seorang muslim menikahi wanita non-muslim dan juga sebaliknya wanita muslimah menikahi laki-laki muslim. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, untuk laki-laki muslim ya dia boleh ya dengan syarat menikahi golongan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, tentu saja kita sepakat bahwasanya hukum asalnya kita menikahi wanita muslimah bagi seorang muslim. Ya, namun dengan syarat-syarat tertentu Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya bagi seorang muslim untuk menikahi wanita non-muslim. Ya, sebelumnya kita garis bawahi bahwasanya yang paling utama tentu saja menikahi wanita muslimah. Adapun untuk menikahi selain dari Yahudi dan Nasrani, maka hukumnya mutlak haram. Ya, maka kalau kita bisa lihat ya orang-orang orang-orang musyrik ya, atau dalam hal ini alladzina ya'budunal authan, ya mereka yang menyembah berhala selain dari agama ini, maka hukumnya haram. Adapun perempuan muslimah, maka mutlak ya dia hanya boleh menikahi laki-laki muslim. Hanya boleh menikahi laki-laki muslim. Adapun laki-laki selain dari muslim, dia tidak boleh menikahi dan hukumnya haram, ya, dan nikahnya tidak sah. Nah, ini penting sekali untuk dipahami bahwasanya perempuan wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim, ya. Sekalipun dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Yang diperbolehkan hanya laki-laki untuk menikahi eh, wanita selain dari muslimah, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Eh, di sini kita kita melihat ya dari ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya kami bukakan di sini Quran surat Al-Maidah ya ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan. Ya, pada hari ini dihalalkan bagimu makanan yang baik, makanan sembelihan alul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal juga bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang ini yang pertama, al-muhsanat. Berarti keluar dari sini, teman-teman sekalian, wanita-wanita pezina. Ya, wanita pezina maka dia tidak masuk dalam kategori muhsanat. Kemudian eh, wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari mukmin, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang menjaga wanita yang menjaga kehormatannya di antara yang diberikan kitab suci sebelum kamu, ya, dalam hal ini orang Yahudi dan Nasrani. Idza ataitumuhunna ujurahunna, ketika kamu memberikan kepadanya mas kawin kepada mereka, ya, untuk menikahinya, muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidhi akhdan, ya, eh, membayarkan mas kawin untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan tidak juga untuk menjadikan mereka sebagai pasangan gelap. Ya, ini adalah dalil yang dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya diperbolehkan untuk menikahi wanita orang Yahudi dan Nasrani. Ya, seperti yang disebutkan di tafsir At-Tabari ya di sini. Ya, yang dimaksud dengan musonat adalah orang wanita yang merdeka
dari yang mendapatkan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan Taurat dan Injil sebagai pedoman mereka. Dan syaratnya tadi kita telah sebutkan, telah membayarkan mas kawin dan dengan tujuan untuk menikahinya, bukan untuk jadi pasangan gelap atau untuk berbuat berbuat zina. Ya, sehingga teman-teman sekalian, selain dari itu, ya yang disebutkan, maka laki-laki Muslim tidak boleh menikahinya. Jadi dia hanya boleh menikahi wanita Muslimah, wanita Yahudi dan wanita Nasrani. Selain dari itu, maka tidak boleh menikahinya. Ya, baik itu Majusi atau penyembah berhala, Syiah atau aliran-aliran yang lainnya yang telah disepakati oleh ulama kita telah dia keluar dari Islam. Adapun Syiah untuk bagian yang Syiah Rafidah ya, yang mereka mengkafirkan sahabat dan mencela ibunda kaum muslimin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Adapun wanita, maka haram mutlak tanpa pengecualian selain dari muslim dia tidak boleh menikahinya. Selain dari muslim tidak boleh menikahinya. Makanya teman-teman sekalian, Syekh Utsaimin rahimahullah itu dia tegas ya, bahkan sampai sampai dalam masalah laki-laki yang meninggalkan sholat. Ya, laki-laki yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Ya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah dan ulama beberapa ulama mazhab di mazhab Hambali. Bahwasanya laki-laki yang meninggalkan sholat secara terus-menerus maka dia telah kafir keluar dari Islam, ya, dan tidak boleh menikahi wanita dan dia tidak boleh dinikahkan dengan wanita muslimah. Ya, jadi bukan hanya Islam KTP, tapi harus dilihat apakah dia menjaga sholat lima waktunya tidak. Kalau tidak menjaga sholat lima waktunya, ya menurut Syekh Utsaimin rahimahullah dia telah kafir, tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi. Sehingga jelas ya semuanya selain dari orang Muslim itu tidak boleh dinikahi. Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan dan yang lainnya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, sekali lagi anjuran yang paling tepat ya untuk kita menikahi itu adalah wanita wanita muslimah dan laki-laki muslim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Jangan kamu menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Ya, perempuan hamba sahaya, budak, perempuan yang beriman itu lebih baik. Ya, meskipun wanita yang orang musyrik tadi, ya dia menarik hatimu. Selanjutnya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahi laki-laki musyrik sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriku walau a'jabakum. Dan budak laki-laki yang beriman itu lebih baik ya daripada orang musyrik meskipun dia menarik menarik hatimu. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Ya, mereka itu mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Ya, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan Allah menerangkan ayat-ayat ini kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Eh, maka kesimpulannya tadi, kalau kita ingin simpulkan, yang pertama, laki-laki, yang pertama hukum asalnya hanya kita nikahi, hukum asalnya kita menikahi wanita muslimah dan laki-laki muslim. Ini hukum asalnya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala kita memberikan ya khusus syarat-syarat khusus kepada laki-laki muslim. Ya bahwasanya dia boleh menikahi wanita non muslim selama dia adalah orang Yahudi dan Nasrani dan dia adalah al-muhsanat, orang-orang yang merdeka dan
eh, menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal ini bukan pezina. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya wanita tidak boleh menikahi selain dari muslim. Ya, bahkan dalam sebagian ulama mazhab, eh, eh, sebagian ulama bukan hanya muslim, tapi dia harus orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Ya, karena sebagian ulama berpendapat kalau orang sudah tidak sholat lagi, meskipun dia bersyahadat la ilaha illallah, maka dia bukan orang Islam. Ya, tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahkan kepadanya anak perempuan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, ya hukum asalnya kita menikahi wanita muslim, wanita muslimah, meskipun diperbolehkan untuk menikahi orang Yahudi dan Nasrani, karena eh, untuk menjaga akidah dan dikhawatirkan nanti mereka mengajak kita kepada neraka. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.